Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi hari ini spesial banget. Ada di studio Tanya Dr. Richard, tapi on YouTube. Dan bersama Denis Caryasta dan Adisa Reza. Ada Cleopatra di sini. Cleopatra, wanita cantik ini, Dok. Cantik banget loh tapi. Makasih Kemarin loh. nggak soalnya? Iya, soalnya sekarang udah Katena. Oke, seperti programnya ya, Tanya Dr. Richard ya. Jadi timku ini lagi mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang ngintip loh. Dr. Richard Lee, seorang yang dikenal sebagai dokter sekaligus YouTuber ini, merupakan mentor di klinik kecantikan Athena. Dr. Richard mengawali karirnya sebagai dokter umum. Emang iya, Dok? Iya. Dokter umum? Iya, di mana-mana semuanya dari dokter umum dulu kali. Dokter hewan juga ya? Hewan. Suatu perusahaan swasta di Indonesia. Nama beliau sudah tidak asing lagi, terdengar di telinga kita. Banyak yang pro, banyak pula yang kontra. Kalau lu tim yang mana? Aku trim pro aja. Lu pro aja? Kenapa? Nyari aman. Gue mau kontra aja, lebih seru. Oh iya ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Dokter Richard paling terkenal karena pansos. Oh, menurutku nggak seperti itu ya. Jadi kayak gini ya, aku nggak ngerti juga kriteria pansos itu apa ya. Banyak banget sih kalau misalnya aku nge-review satu krim ya, nanti dibilangin pansos ya. Nanti aku nge-review krim yang lain, pansos juga. Ini kan jelas-jelas abal-abal. Aku mau pansosin dia, menurut aku mau berantas dia, bukan mau pansosin dia sih, kayak gitu punya ya. Dan ada yang lebih lucu lagi, orang bilang kayak gini punya, Lu cari masalah terus lu. gue tuh ngomongin kayak gini ya, ini abal-abal. Masa jeda berapa lama baru ngomongin yang lain abal-abal? Masa kalau ada yang lain abal-abal, Tungguin, gak boleh gue ngomong. Soalnya baru berantem. Kasus masih berjalan. masih lagi jalan. Iya. Nanti tunggu tahun depan baru gue ngomong gitu abal. Nggak bisa dong. Ya besok kalau ada yang ngomongnya abal-abal lagi, gue ngomong abal-abal dong ya kan. Iya. Kecuali kayak gini, krimnya bener, gue ngomong abal-abal. Ya itu baru salah namanya. Itu baru cari masalah. Kalau memang abal-abal ya ngomongnya abal-abal. Nanti juga mereka yang ngomong pansos itu sendiri, mereka sendiri yang akan sadar sih. Dulu sebenarnya waktu bikin YouTube pertama ya, banyak banget sih yang ngomong kayak gitu. Tapi lama-lama itu nggak ada, clear, bersih. Karena apa yang ngomongin pansos tuh mukanya sudah rusak. Udah jadi korban. Abis itu jadi korban, abis itu sadar balik ke gue. Ini serius ini. Tapi ngomong-ngomongin pansos, semua juga dibilang pansos. Kalau masalah dokter tuh ya, dokter pansosnya sama siapa? Sama krimnya maksudnya? Iya banyak yang kayak gitu. Lu pansos sama krimnya? Iya. Oh gitu. Bukannya banyak artis-artis yang pansos sama lu juga ya kata-katain. Yang nimbrung. Itu, dan menurutku juga pansos itu adalah kata-kata yang kita tuh melabelkan setengah Tuhan. Setengah dewa. Misalnya gue bilang kan dia cari ribut dengan gue, lu pansos lu kayak gitu punya. Artinya gue nggak mau lihat masalahnya lagi, tiba-tiba nge-blame kayak gitu aja gitu. Dan menurutku tuh kayak nge-labelin diri aku di atas kau kayak gitu. Sebenarnya dan itu no banget aku sih. Pansos, panjat. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Dokter tuh kan laki ya, tapi kok bautnya lemes banget sih? Kenapa sih? Ini banyak banget yang tanya loh, banyak banget yang bilang katanya memang laki mulutnya lemes banget. Dan kalau ditanya aku tersinggung nggak? Aku nggak tersinggung. Mulut aku yang lemes ini, ya itu nyelamatin banyak orang. Pertanyaanku, yang ngomong kayak gitu, nyelamatin siapa dia? Aku bangga loh, mulutku kayak gini punya. Aku nyelamatin banyak orang dan banyak orang yang terima kasih dengan aku. Mungkin kalau mulutku nggak lemes kayak gini punya. Buat berani speak up ya, bagus. Nggak banyak yang terselamatkan kayak gitu punya kan. Artis ya. Iya. Tukang cari ribut. Kan, tukang cari ribut. Mulut lemes. Ya, pokoknya kayak gitulah. Tukang cari masalah. Ya, tukang Ribut sih, tapi emang sih berantem terus ya, Dok ya. Jadi kayak gini. Artis pertama kan ributnya itu kan karena dia kan ngendorsin krim abal-abal terus nyenggol gue. Kan intinya kayak gitu. Sudah dia ngendorsin krim abal-abal terus dia nyenggol gue. Gue ribut dong, gue kasih tahu bahwa jangan ngendorsin yang abal-abal kayak gitu punya. Besoknya ketemu selebgram yang nge-reviewnya palsu. Masa gue ngomong, gue kok mau ribut dulu ya soalnya kemarin baru ribut kayak gitu punya. Nah, kenapa ya? Memang dia salah ya, gue ribut dong. Kecuali gue kayak misalnya ada Baim dengan kakek Suhut, gue komentarin. Nah, ikut-ikutan. Rachel V-nya lewat, gue komentarin Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Itu iya. baru namanya. Bro. Tanpa menyinggung satu orang. Iya. Maksud tuh gue.
Terus tapi kemarin yang reviewan itu siapa sih dok? Yang review palsu di klinik dokter. Hah? Review apa sih? Dia nggak mau di review di klinik lo. Oh Iya kan iya. yang tadi kedua berantem itu. Siapa sih dok? Ada deh. Gua tahu. Inisial deh Baru inisial. Si Ayam ya ayam. Ayam. Oke, udah bayar dong. nggak bayar, dia nggak muncul juga, nggak selesaikan tanggung jawab dia juga. Tapi nggak apa-apa sih, bagi gue itu sebenarnya gue mewakilin ngomong seperti itu punya. Kan banyak orang itu yang nggak bisa speak up, ada juga yang speak up itu nggak didengar karena ya memang pedagang kecil kan kayak gitu kan. Iya, Coba kalau gue speak up kan didengar orang kan kayak gitu punya. Waktu masuk di Lambe Tura tuh banyak banget komentarnya. Oh iya memang iya bener kayak gitu. Ini bukan, kalau nggak percaya bukan kata gue nih, boleh cek di Lambe Tura bener banget katanya seperti itu. Gue juga seperti itu. Korban-korbannya tuh muncul semua. Yang udah dibayar tapi nggak di-post kan? Nggak dia. di-post, ada juga yang nggak Emang di-review banyak. dan Iya. reviewnya juga kacau. Katanya juga ada NM juga ada taruh duit di salah satu produk, terus segitu endorse dia nggak di-post juga. Iya benar itu katanya. Terus di gitu dia juga ngata-ngatain gue tuh dok, padahal karena jual Nah, dia sakit hati sama pribadi. Lanjut. Iya tuh, pokoknya inisialnya dia siapa ya? Terus itu lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tiap review produk orang dijelek-jelekin. Iya dok, produk lo doang yang bagus. Oh. Yang pertama, produk gue memang bagus. Promo ya. Yang kedua, kita namanya bersaing sehat. Iya. Yang namanya bersaing sehat itu BPOM dengan BPOM. Yang namanya bersaing sehat itu mobil dengan mobil. Mobil dengan jalan kaki itu bukan bersaing sehat namanya. Mobil dengan kereta api itu nggak bersaing sehat. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya restorannya benar-benar resmi dengan resmi, oke. Tapi kalau nggak resmi dengan resmi itu nggak bersaing sehat. Yang ngomong kayak gitu tuh gue pengen gaplok. Satu polosan, nggak ngurus izin, abal-abal, terus dia bilang, Lu nggak bersaing nggak sehat. otak lu ada di mana? Di dengkul. Kalau mau ngomong bersaing sehat, ya BPOM-in dong, kita bersaing sehat sama-sama. Terus kalau misalnya kita protes dengan dia, Ah, lu pengen ninggiin usaha lu sendiri. bukan gaplok, dengan gue lempar nge sepatu, sumpah. Yang ngomong kayak gitu punya nggak waras menurut gue. memang. Benar kan? Jangan Iya, digaplok benar. dok, nanti masuk Iya. penjara. Waspadalah! Waspadalah! Masalah lagi. Tapi Betul emang juga. benar kan Tapi dok? memang benar kan, Untuk namanya nih- kita untuk bersaing kan harus sejajar dong, benar-benar dong, kan kayak gitu kan, supaya kan enak ya namanya BPOM ya BPOM-in, sama-sama MUI MUI-in kayak gitu kan, jangan polosan lawan yang resmi. Tapi gue masih bingung, masih aja rame itu krim tuh yang abal-abal. Iya. Masih aja ya pakai kan? Iya. Lu juga ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Sok mau jadi pahlawan loh, dasar pengen viral doang. Emang iye? Aduh, jelek banget ya. Gue gak ngerti. Tolong translatein dia dong, karena R-nya apa? Diam dulu ya. Stop dulu ya. Dia ngatain gue cadel, dia sendiri cadel. Coba dok, Gue mau bangga, Dokter Richard Wi. Tapi di bangsa cadel itu ada peringkatnya lagi Iya. kayak gitu Bu ya. Oh ada step-stepnya. Ada tahap-tahapnya. step-stepnya lagi. Kalau neraka itu ada nerakanya Iya. tuh stepnya. Tapi tetap aja cadel ya cadel. Apa pertanyaannya tadi? Gue nggak ngerti sumpah. Gue ulang sekali lagi ini ya. Sok mau jadi pahlawan loh, dasar pengen viral doang. Oh, gue nggak pernah mau jadi pahlawan. Dan kalau mau jadi pahlawan tuh harus mati dulu kan. Gue nggak mau mati. Bang. Gue nggak mau mati. Tapi kan yang sebenarnya yang ngelabelin ini kan orang lain, bukan aku kan, kayak gitu punya. Kan setiap kali mereka bikin petisi, terus juga masuk di berita kan mereka yang buat, bukan aku yang buat. Kecuali aku yang buat di Instagramku itu narsistik banget kan aku kan. Enggak lah. Aku cuma pengen berjuang aja, pengen kasih tahu yang mana yang abal-abal, yang mana yang aman. Itu aja sih. Bagi mereka yang terselamatkan, mereka terima kasih. Ya, itu kan luar biasa. Lucunya kayak gini, kalau misalnya orang ketemu dengan Dennis ya, 10 orang ketemu dengan Dennis ya, 3-nya minta foto. 7-nya aja lu. ngerujat. Enak aja lo. Sepuluh-sepuluhnya minta foto. Kalau Betul, udah betul. ketemu gue, 10-nya minta foto, 7-nya sambil hujan. Minta foto, Kalau habis di itu hujan. gue, percaya nggak kalau di gue datang ya,
dikit yang minta foto, paling cuma 3, 2 kayak gitu punya. Iya. 7-nya itu bilang terima kasih ya dok, katanya. Berkat dokter aku lepas dari kem abal-abal, berkat dokter aku nggak pakai. Nah itu, mungkin karena itu kali ya. Iya. Benar. Betul sekali. Betul sekali. Betul yang mana yang udah dihujat ya itu? Yang gue dihujat, iya benar. Terus kayak gitu lanjut. Oke, Pertanyaan next. selanjutnya. Pertanyaannya, kliniknya sepi ya dok? Cari sensasi mulu. BU ya dok. BU ya dok. BU. Klinik gue rame, dari dulu sebelum edukasi juga klinikku rame. Justru karena rame jadinya gue ada duit sih, Iya. makanya bisa fokus ke yang lain. Bisa dilihat ya, punya media sosial segede itu, punya YouTube, TikTok, misalnya Instagram, tapi nggak terima endorsement, artinya kan gue nggak butuh duit kan. Beda dengan Dennis kan. Endorsement gitu kan. Karena gue Adi itu. open endorsement juga nggak? Iya, Aduh. Tapi nggak laku kan? Sian deh Gue kalian. nggak laku. Aku nggak pernah open endorsement. Lu nggak laku kali dok? Mau endorse apa? Oh, orang datang. Ini beneran, ini fakta. Beneran, orang datang di YouTubeku, itu geplokin duit 500 juta sampai 1 miliar minta di-reviewin punya dia. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau minta di-reviewin palsu kayak gitu punya, apalagi yang abal-abal. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau kayak gitu punya. Jadi karena aku nggak cari duit dari situ. Karena klinikku sudah rame, gue punya duit banyak ya. Saatnya kayak CSR ya kali ya, kayak bikin foundation kayak itu, tapi foundation gue lebih ke edukasi gitu. Oke. Tapi gue mau nanya nih, ini di luar pertanyaannya. Banyak gosip beredar ya, katanya Dr. Richard itu nerima duit, nge-review produk, tapi dibayar. Nggak pernah gue. Nggak pernah. Bohong. Tolong dong tuntut dia dong. Aku somasi nih dok. Gak pernah. Gue Dia kalau ini sejak dituntut jadi bawaannya pengen nuntut orang mulu ini. Kacau. Ini kan pertanyaan, bukan pernyataan. Beda ya. Saya sudah handal sudah dalam pintar ya. Iya. Lu jangan jebak-jebak gue. sudah berantem dengan artis-artis dia Iya, jadi bener. pintar. Tapi itu benar, beredar banyak begitu. Nggak pernah. Gue selama ini review tuh nggak pernah dibayar ataupun ngebayar. Jadi semakin orang itu pengen ngebayar, semakin nggak mau gue review pasti. Karena pasti ada kayak udang di balik batu. Terus juga kalau gue nge-review itu apa ya, diselidikin bener-bener lama loh. Nge-review itu 1-3 bulan, jadi dibeli dulu semuanya, diselidikin dulu, ditanya-tanya, habis itu baru dimasukin ke lab, ngabisin duit sendiri malah. Dan kalau misalnya kita bayar juga berapa sih? Banyak katanya endorse Lu bayar, bayar ratusan juta berapa? minta di review. Lu bayar berapa? Bayar ke lu. Masalahnya klinik gue aja ada 16. Ya bisa aja kan, siapa tahu kan Dr. Richard butuh tambahan. Gue gak butuh duit dari yang kayak gituan punya, ada jalan. Oke, berarti itu hoax ya, berita yang beredar ya. Hoax itu. Oke, hoax. Terus gitu. Udah habis. Udah habis. Udah habis. Cuma sampai di situ aja Udah, nyinyiran sampai situ aja kalian. nyinyirannya. Ah. Coba kalau gue udah 1 bab loh. Ini pernah ditanyain ya. Kalau misalnya kayak media nanya-nanya dengan aku kayak gitu punya, itu nggak pernah ada list pertanyaan. Tapi kalau aku nggak pernah takut. Kenapa? Karena menurutku apa yang aku kerjakan itu benar. Menurutku apa yang aku kerjakan dari dalam hati. Mungkin ada cara-cara yang apa ya, mungkin orang nggak serak atau nggak sesuai kali ya. Kan style Beda orang kan beda-beda pendapat kayak gitu punya ya. Tapi kan apa yang aku perjuangkan ini benar kayak gitu. Jadi aku ngomong memang aba-aba, memang itu aba-aba. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak suka dengan caraku, whatever lah. Aku nggak begitu mau peduli sih. Kau mau tanya apapun, mau bolak-balik pertanyaannya, aku siap kok. Karena aku ngerasa yang aku kerjakan benar, dan aku kerjakan tulus, dan aku kerjakan jujur. Saya Dr. Richard melanggar etika. Oh, dari kameramen ya? Katanya Ini pertanyaan dari 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 kameramen. dari ini ada pertanyaan Oke, dari oke, teman oke, dia. oke. Ini pertanyaan dari teman dia. Oke. Katanya Dr. Richard tuh melanggar etika. Betul nggak tuh Dan itu dok? dimasukin di Instagram dia, di komentar loh. Dan katanya aku sudah dipanggil komite etik katanya. Siapa sih yang ngomong? Mami. Mami. Mami siapa? Tante. Tante. Tante Thanos. Yang jahat itu. Itu Thanos kan? Thanos. Ungu hitam jahat. Gue tuh Wais. Ungu Iya. loh. Ungu dia Upi aslinya. kali ungu. kalau Gini loh. kamu nonton video ini, gue nggak ikut-ikut ya. Enggak gini loh. Gue nggak Soalnya ikut-ikut. Lu cukup ngomongin dia aja yang hitam, Enggak, gue jangan. Enggak. Gue nggak hitam. enggak, soalnya gini loh, kasihan netizen itu loh, banyak yang tertipu sama artis-artis yang di kamera. Nanti kalau udah ketemu tuh mereka tidak sesuai ekspektasi, kasihan netizennya kecewa. Karena di TV tuh semuanya tuh baik, pencitraan, terus gitu ngaji pagi siang malam, pas ketemu mah jahat. Iya, orang gue bukan kan lo nggak ketua aja. Iya, di bib ya. Iya, kayak gitu. Gua nggak perawan dibilang perawan tua. Bip ya. Dia bangga pula ngomong nggak perawan. Soalnya itu pembohong
bohongan pabrik kayaknya ngomong. Gue nggak pernah dipanggil, sampai sekarang tuh nggak pernah satu kali pun dipanggil komite etik. Jadi kalau di dokter ini, kalau misalnya kita melakukan melanggar komite etik, itu kita dipanggil MKK DKI namanya. Sampai sekarang dipanggil pun nggak pernah. Habis dipanggil biasanya baru disidang dan dinyatakan bersalah. Nah ini dipanggil pun tidak pernah, dan terakhir waktu gue kemarin dibebasin kemarin, ID itu sudah nyampaikan bahwa dokter Richard itu tidak melanggar kode etik kedokteran. Jadi ini kadang-kadang ya sama lah kayak krim Bepom, katanya Bepom. Ya, jualan dengan Denis, Nis, bagus nih, katanya Bepom. Nah kayak gitu. Ini Katanya juga Bepom. orang yang ngasih tahu, katanya melanggar etika, terus ditelan mentah-mentah bego kan. Sumpah. Etikanya tuh etika apa ya waktu nge-review? Iya, etika waktu nge-review ngomongin itu abal-abal katanya melanggar etika. Gitu. Tapi kan dokter Richard itu nge-review itu berdasarkan hasil lab kan? Iya kan? Wah, Denis aja bisa pintar. Kalian, aduh, belajar dari Denis. Tapi kan berdasarkan hasil lab kan? Pernah nggak lu nge-review sesuatu Enggak. nggak berdasarkan hasil lab? Nggak berani gue. Nggak berani? Penjara gue. Penjara ya. Gue Iya, review bener, pakai bener, hasil bener. lab aja bisa dibawa, Masih apalagi. Iya, iya. Tapi kalau misalkan nge-review hasil lab dia orang marah harusnya salahin lab ya dong ya? Nah. Gitu. Nah, gue mau cerita juga mumpung ada di sini, gue mau cerita. Jadi kemarin gue nge-review tentang obat diet nih. Terus kan gue jadi cerdas nih, wah nggak boleh nih kalau review obat diet, apalagi punya artis kan satu kan. Iya. Kalau nge-review Salah obat, lagi. ya berarti masalah kan katanya kan. Kalau di bip ya. Jadi Oh, review ya? tapi gue cerdas. Jadi gue itu review itu enggak produknya, terus ingredientnya yang gue review. Jadi dari semuanya itu gue pecah. Jadi ini yang ingredient utamanya adalah daun jati Belanda. Habis itu yang gue review daun jati Belandanya. Daun jati Belanda menurut jurnal itu bisa menyebabkan ini. Bagus. Padahal 80% dipuji dulu. Jadi bagus, bisa untuk nurunin kolesterol. Tapi kan kita kan sebagai reviewer kan harus seimbang. Jujur. Ya harus kasih positif, harus kasih negatif dong. Efek samping dong. Terus gue bacain jurnal. Baca jurnal. Ini menurut jurnal, daun jati Belanda dapat menyebabkan kanker. Tapi perlu penelitian lebih lanjut. Itu jelas kalimatku. Ditelepon gue. Itu kan ya? Apa katanya? Serius? Detail. Apa katanya? Apa ngomongnya apa? Semua kebun binatang keluar. Babi, anjing. Ya. Waduh. Ini benar. Gue pasti ada chatannya tapi serius kayak, Emang lu tukang cari garet, gue mau tuntut. ya tuntutlah jurnalnya, aku bilang. Gue bilang. Ini kan menurut Ya udah kan jurnal. aku tuh sudah secerdas itu buat review itu nggak pakai opini pribadi. Semuanya itu baca jurnal kayak gitu punya. Itu pun masih bisa dimasalahkan. Jadi kayak gue pikir-pikir gue ini kayak sumpetan di bawah ranjang aja, di bawah selimut kayak. Susah banget jadi dokter Richard ini kayak. Ngomong apa aja? Dia pokoknya marah-marah. Dia bilang Mama orang telepon. Indonesia itu, ya dia bilang orang Lu Dok, lu tahu nggak sih orang Indonesia itu bego katanya. Katanya kan kalau lu bilang jelek kayak gitu, orang itu taunya itu cuma yang ambil yang jeleknya aja, yang bagusnya nggak diambil katanya. kan gue nggak bilang produk lu, gue bilang kan itu kan daun jati Belanda, ya kan? Pokoknya ini. Bilang, tapi habis itu dia puji dirinya sendiri pula. Tapi dia bilang habis, Aku tuh demokratis ya, kalau bagus aku bilang bagus, jelek aku bilang jelek. bahkan kok kan demokratis itu kan berikan jurnal, aku bilang kan. Oh enggak, itu beda katanya. Udahlah, aku nggak mungkin menang lawan dia. Akhirnya dengan baik hatinya aku note di bagian video itu aku ngomong jurnal itu, aku note di situ ada tulisan bahwa penelitian ini perlu penelitian lebih lanjut dan tidak tertuju pada salah satu produk di bawah ini kan. Oke lah, nyenengin hati dia. Iya, bener. Habis itu masih loh di chat, anjing. Anjing kan ya? Anjing gitu. Di teror. Dia telepon tuh setelah tayang. Sudah tayang. Setelah tayang. Tayangnya di mana? Di YouTube. Oh, di gue. YouTube. Ngeri ya? Tapi bagusnya dia kalau ngoceh emang langsung telepon, nggak ngoceh di sosmed. Ngoceh di sosmed. Enggak sosmed. Nggak, di sosmed. iya, Ya, dia- kan gue ngeri, dia kalau dia ngoceh di sosmed kan katanya kelewatan juga sih. Karena kan apa yang gue kerjakan juga benar. Dia kan juga, nggak tahu lah ya, taat apa nggak tahu lah. Tapi kan banyak orang yang ngoceh di sosmed. Oh, kalau lu Iya, sosmed? Kalau gue semuanya. Kalau dia Udah, gitu aja pertanyaan kalian. Nggak asik. udah. Ternyata semua nyinyiran kalau dikumpulin tuh gue bisa jawab. Cuma nggak mau Jawab, jawab aja. betul. Jadi tolong kalau mau nyinyir lagi di komen, tapi saya yakin banyak Langsung yang, di bawah ini aja. karena banyak banget yang terbantu, terselamatkan, malah minta di-reviewin sekarang.
tolong dong review ini, tolong dong review ini kayak Oh iya, gitu. gue banyak baca tuh di komen lu. Tolong bagi kalian semua yang pengen review apa, tolong komen di bawah. Jangan lupa isi nomor rekening saya supaya Sama nomor rekening saya juga, biar kalian mau Sama jadi juga, punya buka gue juga. donasi dong. sampai ketemu lagi. Saya Dr. Richard. Denis Caresta. Bisa Reza. Bye. Bye.